Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang KNU-an kelas 6 bab 1 Amaliyah Yasinan. Sebelumnya saya sampaikan tujuan pembelajaran kali ini, yaitu ada dua. Satu, memahami faidah surah Yasin, dan yang kedua adalah mengamalkan ajaran Ahlu Sunnah wal Jamaah atau Yasin tersebut. Baiklah, sekarang kita simak materi tentang Amaliyah Yasinan berikut ini. Sebelum masuk kepada materi, sekarang kalian amati gambar berikut dan selanjutnya jawab pertanyaan pada lembar selanjutnya di buku KNU-an kalian. Setelah kalian mengerjakan pertanyaan pada lembar ayo amati tadi, sekarang kita masuk ke dalam materi tradisi Yasinan warga Nahdlatul Ulama. Salah satu tradisi warga Nahdlatul Ulama yaitu membaca surat Yasin. Surat Yasin ini sering dibaca setelah sholat maghrib, baik secara berjamaah di masjid atau di musola maupun dibaca sendirian saat di rumah. Selain itu, surat Yasin juga selalu dibaca ketika warga Nahdlatul Ulama berziarah kubur, kemudian ketika menemani saudaranya yang sedang menghadapi sakaratul maut. Dan pada waktu-waktu tertentu, surat Yasin pun sering dibaca secara berjamaah, bahkan dengan bilangan tertentu. Mengapa surat Yasin sering dibaca? Tidak lain dikarenakan banyaknya keutamaan dan fadilah di dalam membacanya. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang keutamaan atau fadilah dari surat Yasin dengan tujuan agar kita bisa lebih memahami dan menghayati isi dan kandungan surat Yasin serta akan lebih khusyuk di saat membacanya. Pengertian Yasin. Surat Yasin adalah surat yang ke-36 dan terdiri dari 83 ayat. Surat Yasin tergolong surat Makkiyah karena turun di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Surat Yasin menceritakan tentang utusan-utusan Nabi Isa alaihi salam dengan penduduk Antakya. Ada beberapa pendapat yang memaknai kata Yasin tersebut. Pertama, Yasin berasal dari kata ya insanu yang artinya wahai manusia. Maksudnya ya Muhammad. Pendapat ini beralasan bahwa orang Arab dalam mengambil suatu kata melalui satu huruf, kemudian mereka mengucapkannya seperti memanggil dengan huruf ya, dan mengambil kata insan dari huruf sin, sehingga menjadi kata Yasin. Pendapat yang kedua memaknai kata Yasin dengan ya sayyidal mursalin, artinya wahai pemimpin para rasul. Yang ketiga, ada yang memaknai kata Yasin bahwa Yasin adalah merupakan salah satu nama surat dalam Al-Quran. Keempat, berpendapat bahwa kata Yasin merupakan nama surat dalam Al-Quran, dan pendapat yang kelima mengatakan bahwa kata Yasin merupakan nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasar hukum membaca surat Yasin. Yasinan merupakan sebutan untuk kegiatan membaca Yasin yang sudah dikenal di Indonesia dan telah menjadi amaliyah warga NU sejak dahulu. Surat Yasin biasa dibaca dalam acara tertentu atau sesudah tahlilan. Oleh karena itu, kita yang mengamalkan Yasinan harus mengetahui dasar hukum dianjurkannya membaca Yasin yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW. Di antara dasar hukum tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi yang berbunyi,
An Abi Hurairah taqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a Yasin fi lailatiha wajhillahi hufirolahu rawahu Baihaqi, yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surat Yasin di malam hari seraya mengharap ridho Allah, maka ia akan diampuni. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Dalam hadis lain disebutkan bahwa ngan Ma'qil ibn Yasarin radhiyallahu an anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala iqra'u ala mautakum Yasin, rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa shahih Hibban, yang artinya dari Ma'qil bin Yasar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah surah Yasin di dekat orang-orang yang meninggal. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Dalam hadis lain pula dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang Muslim laki-laki dan Muslim perempuan mendekati ajal atau sakaratul maut, kemudian dibacakan surat Yasin di sampingnya, maka akan diturunkan 10 malaikat setiap bacaan satu huruf dari surat Yasin. Para malaikat tersebut berdiri berbaris di samping orang sakit, membacakan sholawat dan memohonkan ampunan kepadanya, dan ikut menyaksikan saat dimandikan dan mengantarkan ke makamnya. Waktu membaca surat Yasin. Berikut ini beberapa waktu yang sering digunakan oleh warga NU untuk membaca surat Yasin. Di antaranya 1. Pada saat nisfu Sa'ban, yaitu tanggal 15 bulan Sa'ban. Ini dilaksanakan setelah sholat maghrib, yang setelah itu kemudian diteruskan dengan sholat hajat 2 rakaat dan membaca surat Yasin 3 kali. Bacaan Yasin yang pertama bertujuan agar kita dipanjangkan umurnya dengan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacaan Yasin yang kedua dengan niat supaya kita dilapangkan oleh Allah rizkinya, yaitu rizki yang banyak, yang halal, berkah dan bermanfaat. Serta bacaan Yasin yang ketiga dengan niat supaya kita ditetapkan iman dan Islamnya sampai akhir hidup kita. Waktu membaca surat Yasin yang kedua adalah pada hari Jumat. Orang yang membaca surat Yasin pada hari Jumat, maka segala hajatnya atau keinginannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, warga NU telah terbiasa pada hari Jumat selalu membaca tahlil dan surat Yasin di berbagai kumpulan yang dibentuk seperti jamaah tahlil. Kemudian waktu membaca surat Yasin yang ketiga adalah dibaca pada saat sore atau malam Jumat ketika warga NU berziarah ke makam para wali, para ulama yang soleh, sanak famili dan para gurunya. Kemudian waktu membaca surat Yasin yang keempat yaitu dibaca pada hari-hari sebelum datangnya Ramadan dan sebelum datangnya Idul Fitri. Demikian materi ke-NU-an kali ini. Setelah kalian mempelajari faedah surat Yasin dan telah berlatih membaca surat Yasin, sekarang bacalah surat Yasin tersebut di hadapan orang tuamu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.